Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Fernandes, mahasiswa D4 TKJMD ITB. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas besar pemrograman PHP dan MySQL, yaitu aplikasi perkreditan online. Baik, ini adalah tampilan halaman utama dari program saya. Terdapat list produk modem. Kemudian di sini tab menu produk, bisa melihat juga menu-menu produknya. Ini terdapat menu account, di mana terdapat dua form, yaitu form untuk login sebagai user dan form registrasi user. Yang keempat adalah form forum. Di sini user dapat melakukan posting komen ataupun pertanyaan dan sebagainya untuk bertanya kepada admin. Ini terdapat chat untuk melakukan chatting. Di sini menu about untuk menampilkan tentang program ini. Baik, saya membuat program menggunakan IDE Eclipse, di mana programnya terdiri dari beberapa folder, yaitu index.php. Ini merupakan program utamanya, yaitu meload session. Kemudian head, itu mengikut head adalah untuk menampilkan bagian atasnya ini. Kemudian header, kemudian ada tab menu, ini merupakan tab menu. Kemudian di sini kontennya akan di switch berdasarkan tab menu yang ada. Kita terlihat bahwa headernya sama dan tab menunya sama, namun kontennya yang akan berganti-ganti. Itu menggunakan perintah tab menu PHP yang terdapat pada folder view. Sini ada beberapa folder utama, yaitu ini view untuk proses untuk menampilkan layouting, contohnya misalnya tentang about. Ini merupakan programnya. Kemudian di sini folder JavaScript-nya untuk melakukan slider dan juga zooming. Kemudian di sini terdapat folder image untuk menyimpan foto-foto yang digunakan dalam aplikasi. Di sini modem, folder modem menyimpan foto-foto produk. Kemudian customer file, terdapat dua folder, KTP untuk tempat penyimpanan KTP, bukti pembayaran pada menu folder bukti pembayaran. CSS untuk menyimpan stylist. Controller, terdapat aplikasi mail untuk melakukan kirim email sebagai konfirmasi jika ada pelanggan yang melakukan transaksi atau kredit. Dan sini ada database dan connection serta session. Dan pada folder aplikasi untuk menghandle inputan dan lainnya dalam aplikasi. Baik, pertama untuk melakukan kredit, maka kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jika belum ada username, maka kita akan coba untuk melakukan pendaftaran. Untuk mendaftar, caranya cukup mudah, tinggal mengisi secara lengkap form yang ada. Register, saya nama lengkap adalah Tony Fernandes, alamat Bandung, nomor HP 0808 kemudian email ini harus email yang aktif, karena nantinya selain digunakan sebagai username untuk login, juga untuk melakukan pengiriman konfirmasi transaksi. Passwordnya kita bahas 1234. Tinggal klik create account, maka status pendaftaran akun Anda berhasil dan silakan login. Ini kita isi alamat yang sudah kita daftarkan dengan password yang ada. Seandainya passwordnya salah, maka email atau password salah. Baik. Kemudian pada ini merupakan form customer, di mana customer bisa melihat transaksinya, kredit, cicilannya, pembayaran, dan informasinya. Di sini karena belum melakukan transaksi, maka masih kosong. Kemudian kita bisa ke menu home. Kita bisa ke menu home. Untuk melakukan transaksi bisa dengan langsung mengklik icon keranjang ini yang warna hijau, atau
bisa mengklik detail yang tanda mata dan kemudian melakukan tombol kredit. Setelah ditekan tombol kredit, maka akan muncul beberapa informasi seperti ini, informasi pembeli dan produk yang kita ingin kredit. Pertama, silakan pilih jumlah DP, misalnya adalah 10%, jumlah cicilan adalah 6 kali. Maka kita akan menghitung terlebih dahulu tentang kredit, yaitu akan muncul beberapa hasil informasi. Jika harga produknya sekian, 2 juta, maka 10% dari 2 juta adalah sekian. DP yang harus dibayar, jumlah cicilan 6 kali, maka kita akan ada informasi tentang cicilan 6 kali, dimana selebihnya kosong, bunganya adalah 10%. Baik, kemudian lengkapi file berikut ini. Kita harus memilih terlebih dahulu KTP, misalnya kita upload sebuah gambar, kemudian kita isikan nomor KTP. Ini nantinya dilakukan untuk verifikasi kredit. Sekarang tinggal tekan tombol kredit. Baik, menunggu. Baik, setelah berhasil, kita bisa melihat transaksi yang kita lakukan tadi barusan. Kemudian kreditnya, informasi kredit kita, cicilan, pembayaran, kita belum melakukan pembayaran, dan user info. Baik, setelah itu kita bisa melihat email. Ini merupakan emailnya, warriordark@gmail.com contohnya. Akan ada informasi kiriman dari user, dari sistem untuk konfirmasi kredit. Baik, maka akan ada konfirmasi dari email sistem tentang kredit yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini user juga ada keterangan bahwa menunggu verifikasi KTP, maka admin akan melakukan verifikasi KTP. Admin akan melihat transaksi yang ada. Ini merupakan halaman admin. Admin akan melihat dan masuk transaksi yang telah dilakukan. Tinggal kemudian jika misalnya data KTP dan ID-nya benar, maka admin tinggal melakukan proses update pada transaksi yang ada di sini, maka kredit diterima, KTP terverifikasi misalnya. Misalnya KTP. Baik, kemudian maka di sisi user kan ada informasi pada kita melakukan update pada transaksi, ada di folder image, sumber file KTP yang tadi sudah diupload oleh user. Kita ganti ini kredit diterima, KTP terverifikasi, lakukan update. Maka di sisi user bahwa terdapat informasi berikut. Kemudian untuk melakukan pembayaran cicilan, user tinggal melakukan inputan pembayaran. Baik, user tinggal memilih tipe pembayaran yang dilakukan, misalnya adalah DP, pilih file bukti pembayarannya. Misalnya kita melakukan pembayaran ini, kemudian tipe bank ini Mandiri, kemudian kita lakukan update. Maka nanti di sisi admin juga akan terdapat informasi pembayaran yang telah dilakukan oleh user. Baik,
Kemudian user juga bisa melakukan posting, misalnya tolong konfirmasi pembayaran saya. Tinggal menekan tombol komen, maka akan ada tampilan komennya. Kemudian user juga bisa melakukan message kepada admin, misalnya malam ya, maka akan ada informasi setting selamat malam. Baik, sekarang kita akan beralih kepada sisi admin. Admin dapat melihat seluruh isi tabel dari produk, merek, transaksi, kredit, cicilan, bank, pembayaran, user, trip, komen, dan juga chat. Di step ini juga terdapat fungsi insert untuk menambahkan data baru, update untuk mengganti data, delete untuk menghapus, search untuk melakukan pencarian. Contohnya kita lakukan pada tabel produk. ID mereknya kita isi satu, namanya ABC 3123456, modem 3G, download. Kemudian kita pilih file. Nah, ini di sini akan tersimpan pada folder modem. Jadi kita memilih gambar yang biru, maka ntar akan tersimpan pada folder tersebut, dan lakukan insert. Setelah tekan tombol produk, maka akan muncul gambar yang baru. Nah, seperti ini. Kita juga bisa melakukan fungsi update. Pilih terlebih dahulu modemnya dan kita browse. Misalnya filenya adalah 2. Jika diupdate, maka gambarnya juga akan berubah. Kemudian kita juga bisa melakukan fungsi delete. Ini kita pilih delete ini. Nah, ketika di delete, gambar yang hijau tersebut akan juga terikut hilang. Kita juga dapat melakukan kolom pencarian search. Misalnya kita melakukan pencarian berdasarkan harga 3.000, search. Dan kita melakukan pencarian modem Huawei. Kolom pencariannya berdasarkan namanya, kata searchnya adalah Huawei, maka akan menampilkan produk-produk Huawei. Hal ini juga bisa dilakukan di tab merek, transaksi, dan selanjutnya. Seperti ini. Pada step table akan ada terdapat fungsi untuk menambahkan data, mengupdate data, menghapus, dan melakukan pencarian. Baik, berikutlah demo menjalankan aplikasi saya. Di sini saya jelas terdapat pula diagram database aplikasi. Kemudian di sini ada fungsi-fungsinya. Fungsi utamanya salah satunya adalah database. Saya telah membuat sebuah kelas di mana pada kelas database ini terdapat fungsi query, insert, delete, update, dan select untuk pencarian. Maka ketika untuk melakukan insert, contohnya pada file insert value, maka user pada program tinggal memanggil fungsinya, membuat objek baru dari kelas database buat fungsinya, dan mempassing parameter yang terdapat pada kelas database. Baik, sekian mungkin dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga program ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.